Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito. Tentunya kita masih membahas mengenai rabies. Tadi juga kita sudah sempat menyinggung mengenai faktor-faktor resiko terkena penyakit ini. Nah tadi sudah disebutkan 2 ya, mungkin boleh dilanjutkan lagi nih dokter. Ya. Jadi tadi adalah faktor-faktor resiko di mana seseorang itu terkena rabies. Ada yang bepergian di negara berkembang tadi ya. Yang kedua memelihara hewan-hewan seperti itu ya. Kalau faktor resiko yang ketiganya biasanya dianya memang orang-orang yang pecinta hewan tadi, dan resiko yang paling tinggi lagi hewan yang dipeliharanya tidak dilakukan vaksin. Dan itu sangat-sangat berisiko. Dan orang-orang yang mempunyai luka bagian tertentu dan tidak tertutup, nanti tidak sengaja kena jilatan hewan tadi ya. Jadi dia memang resiko tinggi untuk terkena virus dari rabies itu sendiri. Oke, udah ada slide-nya. Oke. Nah, ini ya. Dan resiko yang paling banyak juga ternyata ada bekerja sebagai dokter hewan. Tentu saja dokter hewan ya, tapi biasanya memang dokter itu sudah memiliki pelindung atau trik-trik melindungi diri sendiri ya. Cuman memang resiko tertinggi juga banyak mengenai dokter hewan. Terus bekerja di laboratorium yang rentan berkontak dengan virus, memiliki luka terbuka tadi, terus menerima transplantasi organ dari orang yang terinfeksi. Ini juga ya, cuman kayaknya secara untuk transplantasi organ biasanya sudah sangat diperiksa ya, sudah sangat diperiksa apakah memang organnya itu layak atau tidak layak untuk ditransplantasi ke orang lain. Baik, dokter kan tadi sempat berbicara mengenai hewan peliharaan itu harus divaksin. Nah, sebenarnya itu harus bagaimana sih dok kita memberikan vaksin kepada hewan-hewan kita, atau memang kita harus konsultasi dulu nih kepada dokter hewannya langsung? Ya benar. Sama halnya pada prinsipnya vaksin ini diberikan kepada manusia. Ya, tentunya dokter hewan mempunyai perhitungan atau pemeriksaan atau pertimbangan apakah hewan kucing A diberikan vaksin atau kucing B diberikan vaksin melihat kondisi kesehatan kucingnya. Akan tetapi sama lagi prinsipnya ke manusia, vaksin itu kan sebagai pencegahan awal. Pencegahan awal yang sangat bisa menolong untuk pembentukan antibodi seseorang supaya tidak menularkan ke orang lain atau dia tidak tertular oleh virus yang akan masuk ke dalam tubuh. Jadi prinsipnya sama dengan pemberian manusia ke dokter hewan tentunya untuk pemberian vaksin untuk hewan peliharaan. Nanti dokter hewan yang akan menentukan apakah sudah layak diberikan vaksin atau belum, apakah ditunda dulu atau memang pemberian vaksinnya atau berapa kali pemberian vaksin. Seperti itu. Oke. Kita bicara ke komplikasi. Apa sih komplikasi yang bisa disebabkan rabies? Maksudnya bahayanya ya, dari mulai gejala yang paling ringan sampai yang berat. Yang kita takutkan komplikasi di rabies ini kalau sudah dianya itu menginfeksi bagian sistem saraf pusat, yang di sini adalah otak. Yang pertama distonia, yaitu kontraksi otot tanpa terkendali. Seperti orang yang kaku atau yang orang kejang, jadi dia memiliki kekakuan otot, distonia. Ya, karena balik lagi, dia menginfeksi sistem saraf pusat yang mengontrol semuanya termasuk pergerakan motorik dari seseorang tersebut ya. Balismus yaitu gerakan tubuh tanpa sadar, ini sama halnya dengan distonia. Balismus ini dia kekejangan otot ya, jadi ototnya itu kaku-kaku, kejang-kejang seperti itu ya. Terus choreoathetosis yaitu gerakan tidak terkendali berupa hentakan, gangguan motorik halus, terus masalah pada komunikasi verbal dan non-verbal jelas, dan gangguan pola berjalan, perubahan kekuatan motorik pada lengan dan tungkai. Ya, sekali lagi yang dikenainya adalah otak. Otak adalah perkumpulan dari neuron-neuron atau saraf-saraf. Jadi kalau sudah terinfeksi akan sangat susah untuk mengembalikannya secara awal, karena kabar buruknya saraf otak kita atau neuron otak kita itu dia tidak bisa beregenerasi kembali.
Jadi itu seperti apa, Dok? Apakah bisa sembuh ataukah memang ini harus penanganannya lama gitu untuk Iya. agar bisa sembuh? Kabar buruknya sebenarnya prognosis ini dubia et malam. Jadi memang prognosisnya sangat kecil untuk bisa sembuh. Seperti itu. Makanya kebanyakan pasien-pasien rabies ini dianya memang tibanya itu ke kematian seperti itu ya. Karena yang dikenanya adalah otak. Otak adalah sumber dari semuanya, sumber dari pusat dari pengaturan motorik, sensorik, seperti itu ya, pengaturan makan dan sebagainya. Makanya akan terjadi kekacauan untuk segala hal yang dilakukan oleh pasien tersebut. Motoriknya kacau, sensoriknya kacau, komunikasinya kacau, seperti itu. Berarti kemungkinan atau persen dari kehidupan selanjutnya itu sangat kecil ya, Dok. Tapi apakah ada yang sembuh setelah mungkin persennya hampir 80 tapi dinyatakan sembuh setelah itu, Dok? Kalau pengalaman pribadi sih belum ada, dari mulai koas dulu juga. Karena kasusnya yang pertama sangat jarang, seperti ya, sangat-sangat jarang ditemui, tetapi ada, setiap daerah pasti ada. Dan sepanjang pengalaman yang pernah ditemui, itu jarang yang mengalami kesembuhan. Karena makanya itu Kemenkes ya, kesehatan sudah sangat-sangat aware terhadap rabies ini, makanya dibentuklah VAR, vaksinnya, serumnya, supaya mencegah ke rabies ini. Sepenting itu ternyata rabies itu, dipikirkan oleh orang kesehatan. Oke, itu dulu, mungkin nanti dilanjutkan sama Pak Agung ya. Baik, mungkin boleh duduk terlebih dahulu, Dokter. Kita masih mau membahas nih mengenai rabies. Tadi juga sempat menyinggung ya bahwa ini akan ada namanya penyuntikan, entah itu luka ringan atau luka berat tadi kan, Dokter. Tapi ketika kita setelah digigit terus kita langsung disuntik, itu apakah kita ada gejala langsung ke rabies ataukah itu nanti bisa mencegah seberapa persen juga, Dokter? Iya, jadi kalau emang segera habis digigit terus melakukan pencucian tangan 15 menit tadi langsung diberikan vaksin, alhamdulillahnya ya selama ini di puskesmas pun tidak ada yang sampai ke rabies. Jadi memang vaksin sama SAR ini juga beberapa penelitian sudah memang sangat tinggi untuk dia berisiko ke penyakit rabiesnya. Makanya begitu pentingnya VAR dengan SAR ini. Makanya kalau memang resiko tinggi yang dekat dengan sistem saraf pusat itu bahu ke atas diberikan 2 VAR sama SAR. Kalau yang resiko rendah cukup dengan VAR saja. Jadi harus langsung ditangani. Nah, tapi kalau misalnya nih, Dok, kita sudah digigit tapi kita tidak sadar nih bahwa hewan ini ternyata rabies, Dokter. Tapi kita tidak langsung ke dokter. Nah, itu kira-kira berapa lama sih dia itu kayak merasakan gejalanya? Apakah memang langsung gitu atau seperti apa, Dok? Balik ke masa inkubasi tadi ya. Jadi masa inkubasi tadi ada range-nya dari mulai dia digigit sampai menimbulkan gejala itu 3-8 minggu tadi. Jadi berbeda-beda ya? Ya, berbeda-beda, sangat bervariasi tergantung hewannya, tergantung manusia yang digigitnya, kondisi tubuh manusia yang digigitnya ya. Kita kan tidak tahu apakah air liurnya yang menempel virusnya banyak, kita juga tidak bisa menilai seperti itu ya. Cuman kalau memang sudah tergigit dan tidak sadar, yang paling gejala awal tentunya dia ada kelemahan otot-otot, rasa-rasa kesemutan yang berhubungan dengan persarafan. Hubungan persarapan biasanya itu adalah gejala-gejala awalnya. Terus kan itu waktu disuntik itu kan harusnya langsung ya, setelah cuci tangan 15 menit harus langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Nah, kira-kira, Dok, bisa dikatakan apa ya, penanganannya itu terlambat, itu lewat berapa hari sih, Dok? Biasanya kalau di buku-buku kan tadi masa inkubasi 3-8 minggu. Cuman batas toleransinya biasanya 14 hari. 14 hari. Akan tetapi kalau memang sudah baru teringat nih, oh kemarin digigit sama kucing, kirain biasa aja, tapi ternyata sekarang udah ada gejala-gejala nih, tapi belum tahu apakah ini rabies atau enggak kayak gitu ya. Secepatnya diberikan, walaupun lewat dari 14 hari. Baik, berarti walaupun lewat dari 14 hari akan tetap dikasih vaksin ya, Dokter ya. Jadi tidak ada kata terlambat juga ya. Apapun itu langsung ditangani, hasilnya mungkin ya kita bisa melihat bagaimana penyakit itu bisa masuk dan sudah berjalan ke otak tadi ya, Dokter ya. Nah, kalau untuk penularannya sendiri ini kan dikatakan dari
air liur nih. Tapi apakah juga ketika kita nih yang terkena sebagai manusia juga bisa menularkan lagi kepada saudara, orang tua yang ada di rumah atau seperti apa dokter? Bisa. Bisa Jawabannya ya dok bisa. ya? Karena maka itu kalau pasien-pasien itu memang sudah ada diagnosa rabies, biasanya dia akan diisolasi. Akan diisolasi, takutnya virus yang berada di bagian tubuh seseorang itu akan menularkan ke anggota keluarga yang lainnya. Walaupun sangat kecil ya, karena dari definisinya pun penyakit rabies adalah penyakit zoonotik, zoonosis. Dia memang hewan yang berasal dari hewan ke manusia seperti itu. Tapi masih bisa kemungkinan. Benar, ini mungkin penyakit yang cukup disepelekan ya dok ya, tapi ternyata ini sangat luar biasa dampaknya. Apalagi juga apa ya, karena kita tuh sering banget menyepelekan penyakit ini kayak ya aman, tapi ternyata seluar biasa itu dampaknya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kito.